Pagi, Bapak Ibu Saudari, bersyukur sekali pagi hari ini kita bisa menaikkan pujian buat Tuhan, amin. Ya, dan seru sekali ya kalau kita makin lihat jemaat memenuhi ruangan ini ya. Kita doakan supaya kondisi makin lama makin baik, kita juga terus makin sehat dan kita bisa terus ya bersama-sama saling mengasihi di dalam jemaat. Sebelumnya saya mau ngajak kita untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami Tuhan. Sewaktu kami menaikkan pujian tadi Tuhan, yang mengatakan Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku Tuhan, Engkaulah tetap Allah penolongku Tuhan. Betul Tuhan, karena Engkau dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Bapa. Engkau membuktikan di firman-Mu. Engkau membuktikan di hidup kami Bapa. Sehingga kami bisa melihat dengan jelas Tuhan, walaupun kami tidak bisa melihat Engkau dari kasat mata Tuhan, tapi oleh mata iman kami Tuhan. Kami boleh mengalami Engkau Tuhan hari demi hari Bapak. Kalau hari ini kami boleh Tuhan punya jemaat Tuhan untuk satu sama lain kita makin bisa melihat Tuhan yang hidup dalam diri satu sama lain. Kami memuji Engkau Tuhan. Bulan ini Tuhan, the greater works kami belajar Bapak. Engkau yang tuntun kami Tuhan agar kami mengerti pekerjaan-pekerjaan Engkau yang luar biasa. Dan kami juga turut Tuhan berpartisipasi dalam pekerjaan Engkau Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu yang berbicara, Roh Kudus tuntun Tuhan agar setiap perkataan datang daripada hikmat Engkau saja, dan kami semua boleh sama-sama Tuhan memuliakan Engkau Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik ya, sudah 2 minggu kita belajar tentang the greater works, ya, bagaimana kita melihat Yesus melakukan pekerjaan yang besar, dan dia juga ingin kita turut berpartisipasi di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dan pada pagi hari ini saya pengen share tentang bagaimana kita menyaksikan Yesus, kita percaya, dan kita bersaksi. Amin. Ada yang pernah mengimajinasikan ya, Tuhan melakukan pekerjaan spektakuler dalam hidup kita? Ya, saya percaya kita semua di sini pernah mengimajinasikan. Misalnya apa? Wah, kalau seandainya ini saya bisa terbang dalam kemacetan ini ya, wah, Tuhan memberikan saya bisa terbang waktu saya di Jakarta gitu kan. Nah itu sepertinya luar biasa sekali. Atau misalnya, wah, kalau misalnya seandainya bisnis saya bisa jalan dengan setiap hari hebat, waduh itu spektakuler sekali. Ya, atau misalnya penyakit yang nggak bisa sembuh, tiba-tiba sembuh. Ya, sepertinya itu adalah hal-hal spektakuler yang kita harapkan terjadi di dalam hidup kita. Ya, mungkin nggak sama semua hal spektakuler yang kita inginkan, ya, tetapi pasti ada ya wish dari hati kita. Aduh, pengen dong melihat ini dan itu. Nah, kalau 2 minggu pertama saya bicara dari buku Markus, ya 2 minggu ke depan ini saya akan bicara dari buku Yohanes. Ya, Yohanes adalah rasul terakhir yang hidup, dan waktu dia hidup dia sudah tahu 11 rasul yang lain sudah meninggal. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya sudah dipanggil Tuhan. Waktu itu bait Allah sudah hancur oleh Kaisar Titus. Waktu itu Israel makin dikuasai oleh Romawi, seakan-akan penganiayaan juga makin lama makin hebat. Sehingga apa? Yang namanya murid Yesus itu hidupnya itu adalah pergumulan demi pergumulan demi pergumulan. Sehingga orang-orang bisa merasakan bahwa kenapa ya kita mengasihi Yesus, kita mengimani, tapi kok kayaknya hal buruk nggak pernah lepas dari hidup kita. Ya, dan Yohanes terus memberitakan, dan dia, oke, saya akan tulis ya Injil, apa yang saya alami, apa yang saya saksikan, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan saya bisa raba si Mesias itu waktu saya hidup bersama, dan apa yang saya lihat ini saya akan tuliskan di Injil Yohanes. Supaya apa? Supaya orang-orang yang membacanya bisa mengalami apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat, dan iman itu jadi terbentuk. Ya. Dari buku Yohanes ada 7 tanda, 7 signs, 7 yang sepertinya orang bisa melihat ini pekerjaan besar. Ya, kalau kita lihat dari yang di atas ini, kita tahu air menjadi anggur. Ya, terus sebelah kanannya lagi itu adalah Yohanes 4, anak pegawai istana yang sekarat udah hampir meninggal.
Si pegawai istana ini langsung berjalan, jarak jalan kakinya adalah 7-8 jam. Dia mungkin naik kereta 3 jam. Kenapa? Ingin melihat tanda dari Yesus. Dan Yesus menyembuhkan dia. Lalu Yohanes pasal 5, orang yang lumpuh 38 tahun, pada akhirnya bisa sembuh, dan dia setelah dibilang bangun, angkat tilammu, dia bangun. Ya, dia panggul tuh, ya tilam yang selama ini di kolam Siloam itu. Lalu setelah itu, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, ya roti. Lalu setelah itu ada lagi di Yohanes pasal 6, pasal yang sama. Yesus berjalan di atas air. Lalu tanda yang ke-6 adalah sewaktu Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ya, Yesus bilang apa? Pekerjaan-pekerjaan besar akan dinyatakan. Lalu yang terakhir, tanda ke-7 adalah Lazarus sudah mati, dibangkitkan. Nah, kalau kita dari dulu ya, dari sekolah minggu, ya dengar hal seperti ini, amin, Yesus buat mujizat, Tuhan baik. Tapi sebenarnya yang Yohanes mau sampaikan di sini adalah mujizat atau tanda-tanda itu bukan hanya untuk memperlihatkan kebaikan Tuhan, bukan. Tapi ini mau memperkenalkan siapa dia, siapa Yesus, dan di balik tanda itu ada hal yang lebih dalam dari cuma sekedar sembuhin saya dong Tuhan. Kenapa? Karena dari dulu, dari 1500 tahun sebelum Masehi di zaman Keluaran, mujizat banyak kok. Tuhan kasih lihat di Israel, laut terbelah. Ya, segala sesuatunya tuh banyak banget, roti mana turun. Ya, burung puyuh turun, itu mujizat-mujizat yang mereka senantiasa bisa lihat. Tapi apakah mujizat mengubahkan hidup mereka? Enggak. Orang kalau minta mujizat, terus dia bilang, saya akan percaya Yesus kok kalau lihat mujizat. Omong kosong. Kenapa? Karena mujizat yang terjadi nggak akan pernah bisa mengubahkan hati. Yang mengubahkan hati adalah waktu orang makin percaya, makin kenal Yesus, lalu hatinya tertanam dalam Yesus. Itu yang akan mengubahkan. Makanya dulu saya waktu dari kecil, aduh seandainya Yesus ada memperlihatkan dirinya aja, memperlihatkan kuasanya aja di dalam hidup saya pasti mau berubah kok. Omong kosong. Karena dari 1500 tahun sebelum Masehi sampai zaman Yesus, orang-orang yang dapat roti, mana berubah? Nggak ada berubah-berubahnya. Jadi ini yang harus kita lihat dari greater works yang Yesus mau kasih lihat. Ya, saya akan buka di Yohanes pasal 9, ya, ayat 1-3, dikatakan demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pada saat itu orang-orang Yahudi biasanya ngelihat kalau ada orang sejak lahir kok kayak begini, ya mereka langsung lihat pasti gara-gara mungkin orang tuanya berdosa. Pasti ada kesalahan dalam keluarganya, makanya dapetin penyakit seperti itu. Makanya hidupnya jadi begitu. Jadi udah ada penghakimannya. Ya, tetapi Yesus bilang, justru pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Pertanyaan terbesit adalah begini. Mengapa Tuhan yang baik, God is good. Kita nyanyi, God is good all the time. Tuhan Yesus baik. Wah. Tapi kenapa Tuhan yang baik membiarkan hal buruk terjadi? Dalam kehidupan orang buta itu, dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu, bahkan mungkin kita hari ini, kenapa Tuhan kok ada hal buruk ini terjadi? Nah, pertanyaan kedua, apakah kita pernah melakukan hal buruk? Ya, minggu lalu kan saya sharing ya, wah saya sama Febri 2 minggu yang lalu sempat misalnya konflik seperti itu. Ya, bagi dia pas momen itu mungkin saya jadi buruk. Kok begini sih perkataannya? Kok begini sih? Ya, mungkin Febri bisa aja bertanya, kenapa Tuhan? Saya udah baik-baik masak, ada aja hal buruk dari suami saya. Ya kan? Mungkin kita bisa merasa seperti itu. Kayaknya ya, saya coba renungin firman Tuhan, saya lakukan hal yang baik, kok ada aja ini orang di kerjaan, orang di gereja, aduh. Ada aja hal buruk. Apakah orang yang buruk itu dibiarkan Tuhan? Kan pertanyaan seperti itu. Kenapa hal buruk itu dibiarkan Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan saya melakukan hal yang buruk? Ya. Mengapa Tuhan membiarkan suami saya, istri saya, anak-anak saya, bos saya
melakukan hal yang buruk. Kenapa Tuhan membiarkan ada musibah yang terjadi? Kenapa Tuhan membiarkan pandemi terjadi? Apakah itu hal yang buruk? Nah, Yesus datang bukan untuk mengeliminasi hal yang buruk. Sama seperti di Taman Eden. Yesus, Tuhan Allah itu bukan supaya iblis itu nggak ada. Ya, pohon itu, buah itu nggak ada, enggak. Tuhan nggak pernah mengeliminasi hal yang buruk di dalam kehidupan. Tetapi hidup yang di dalam kita ini bekerja sama ya dengan kita untuk kita bisa menghadapi hal buruk dengan terang Kristus. Ada hal buruk, Tuhan nggak pernah mengeliminasi hal buruk. Tapi yang ada adalah Yesus datang supaya kita kenal Dia, hati kita tinggal bersama Dia, Dia bersama kita, sehingga setiap menghadapi hal yang buruk, kita bisa melihat, wow, Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa. Sayanya yang berubah. Sayanya yang makin kenal Tuhan. Makanya kalau orang nggak kenal Tuhan, dia hanya doanya adalah apa? Tuhan, jauhkan hal ini Tuhan. Tuhan kalau bisa itu jangan terjadi Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Jadi Yesus itu kayak jin. Ya, nggak usah hubungan dekat, yang penting kalau tiap minta, Tuhan lakukan pekerjaan besar Engkau Tuhan. Seperti air berubah menjadi anggur. Seperti 5.000 orang dikasih makan. Hari ini saya mau makan Tuhan, di dalam nama Yesus ada makanan. Ya, itu yang biasanya manusia karena nggak kenal Tuhan, malas kenal Tuhan, jadinya apa? Dia sengaja buta tentang Tuhan. Ya, ada orang yang buta sejak lahir, tapi ada yang sengaja buta. Tahu Tuhan pengen kita kenali, tapi enggak lah, saya nggak mau kenal Tuhan banget. Nanti kalau kenal Tuhan, kalau saya makin dekat, makin tanggung jawab lagi saya. Makin disuruh pelayanan lagi. Nah, ada pengertian kita dangkal sekali tentang Tuhan. Ya, sehingga kita nggak nyampe untuk bisa menemukan Tuhan. Ya, padahal setiap sign, setiap tanda yang Yohanes mau perlihatkan di buku Yohanes, tujuannya adalah untuk menunjukkan siapa Dia, dan kita bisa nyambung sama Dia. Nah ini tadi, orang-orang buta yang, kalau dalam bahasa Inggrisnya, willfully blind, yang sengaja buta. Ya, kita lihat di Yohanes 10 ayat 24-25, satu pasal setelah yang orang buta sejak lahir itu. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Yesus sudah kasih tahu, perlihatkan pekerjaannya. Tapi mereka tuh pikirannya adalah gini, kalau Mesias nanti datang itu kayak seperti Daud ya, itu bantuin kita, bebasin kita dari perbudakan bangsa Romawi ini. Kita kan dijajah, ekonomi nggak enak nih. Harusnya kalau Mesias datang, ini membebaskan semua hal-hal buruk dari kehidupan kita. Itulah kerinduan mereka tentang Mesias. Ya, padahal pekerjaan Yesus yang pertama, yang diperlihatkan, air menjadi anggur. Maksudnya apa? Apakah Yesus setiap ada kita hal yang bahaya, ya aduh, habis nih anggurnya di pernikahan, di dalam nama Yesus, air jadi anggur. Supaya kita terbantu aja di dalam setiap event yang kita kerjakan. Enggak. Ya. Ngapain Yesus datang ke dunia? Hanya untuk beresin event-event pernikahan. Ya. Event-event apa? Oh, saya lagi buat band Tuhan. Tuhan, saya ada project Tuhan. Tolong Tuhan bereskan project saya Tuhan. Ngapain Yesus datang mati untuk beresin project kita? Emang project kita sepenting itu? Enggak. Ya. Tapi maksudnya adalah air jadi anggur. Waktu itu ada 6 tempayan yang kosong. Ya, biasanya tempayan itu biasanya berisi air untuk apa? Pembersihan, pembasuhan. Jadi orang kalau masuk atau apa, basuh kakinya dulu, basuh tangannya, cuci dulu. Itu adalah ritual-ritual perjanjian lama. Tetapi sejak Yesus ada di sana, anggurnya habis, dia lihat tempayan ini isi air, oke, isi air lagi, nanti kasih ke pemimpin pesta. Ternyata tempayan yang biasanya jadi tempat untuk pembersihan di perjanjian lama, itu akan diganti oleh perjanjian yang baru, oleh anggur yang baru. Orang-orang akan memulai hidupnya oleh Kristus, bukan lagi oleh pembersihan yang lama. Kenapa? Pembersihan yang lama itu soal, ayo bakar domba,
bakar apa, supaya apa? Dosa kita diampuni. Sekarang, Yesus mau kasih lihat, sign yang saya kasih, supaya kamu mempersiapkan hati kamu melihat perjanjian yang baru. Supaya kamu punya hubungan dengan anak domba Allah. Ini adalah new sacrifice, sistem yang baru. Tapi kalau orang hanya baca Alkitab, amin, air jadi anggur, berarti ini saya juga bisa berubah dong ya, supaya saya dapetin hal yang lebih baik. Enggak, kita yang harus persiapkan untuk perjanjian yang baru ini. Jadi tanda itu dikasih, mujizat itu dikasih bukan supaya, harus terjadi mujizat dalam hidup saya. Bukan. Supaya kita makin kenal Yesusnya. Wah, dia mempersiapkan perjanjian yang baru. Saya mau mempersiapkan hati saya yang baru juga. Nah, untuk khotbah hari ini, saya akan menjelaskan khusus satu sign yang terakhir, yaitu sign daripada kebangkitan orang mati, yaitu Lazarus yang dibangkitkan. Nah, waktu kita dalami ayat ini, ya, kita kan memang udah tahu akhir ceritanya adalah Lazarus bangkit. Oh, udah tahu bro, Lazarus bangkit kan akhirnya kan? Iya, betul, 100. Ya kan? Tapi saya ingin mengajak kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya kita bisa dalamin ayat demi ayat. Dan kita seakan-akan belum tahu kalau Lazarus itu bisa bangkit. Oke? Nah, mari kita lihat. Yohanes 11 ayat 1 sampai 3. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi, sakit. Ya, jadi kelihatan nih, orang-orang nggak perlu lagi sebut namanya. Tuhan, Lazarus masih ingat? Nggak usah. Tuhan, dia yang kau kasihi. Tuhan, lu taulah yang lu love dia. Oh, ya sudah tahu Lazarus sakit. Gitu. Jadi ini nggak perlu lagi disebut namanya. Ya sudah tahu sendiri. Oh, yang saya kasihi itu. Berarti kita bisa bayangkan betapa dekatnya Yesus dan Lazarus. Lihat di ayat 4-nya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Wow. Ya, sekali lagi, kita nggak tahu nih, Lazarus akan bangkit. Oke. Bayangin, apa perasaan murid-murid dengar hal itu? Ini sesuatu hal yang baru. Sejak kapan penyakit itu bisa memuliakan Allah? Dari dulu yang namanya penyakit itu bikin menderita. Itu mungkin tanda bahwa orang itu berdosa. Orang-orang Israel hanya kenal itu. Tetapi waktu Yesus kasih perkataan ini, Yesus percaya bahwa hal buruk diizinkan terjadi pada orang yang baik untuk membawa kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, hal buruk diizinkan terjadi pada orang yang baik untuk membawa kemuliaan Tuhan. Buat orang yang nggak dekat sama Tuhan, doanya tetap sama. Tuhan jauhkan penyakit ini. Tuhan jauhkan hal buruk Tuhan. Terus kita lihat, orang itu beri kesaksian, bersaksi dia di gereja. Banyak hal baik terus yang Tuhan kasih. Kayaknya saya harus dekat sama Tuhan deh. Kalau Tuhan Yesus, kita dekat sama Tuhan Yesus, nggak akan ada hal buruk yang terjadi. Salah ngerti gitu. Ya, Yesus memperkenalkan hal yang baru kepada murid-muridnya. Nah, lalu si Rasul Yohanes, ini bukan perkataan Yesus, dia bikin perkataan di sini yang pemikiran dia. Kenapa? Karena dia mengalami, dia menyaksikan di situ dan dia tulis ini. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kok bisa? Katanya mengasihi, kok dibiarin? Kok sengaja? Kalau orang mengasihi kan biasanya apa? Langsung kita ke rumahnya. Kalau bisa cepat sembuh, amin Tuhan. Cepat sembuh Tuhan. Tapi Yesus sengaja biarin si Lazarus sakit. Apa maksudnya? Pernah nggak kenal Tuhan yang seperti ini? Kok Tuhan sengaja?
Ya, atau kita hanya kenal Tuhan, kalau kita berdoa dekat sama Tuhan, pasti Tuhan sembuhin, pasti Tuhan keluarkan itu hal buruk, ya kan? Kalau nggak keluar, mungkin saya kurang rohani. Saya datang ke Bapak Pendeta aja lah. Nah, ini yang salah. Ya, dikira Bapak Pendeta berkuasa. Enggak. Yesus yang berkuasa. Oke. Nah, Yohanes 11 ayat 5 sampai 6. Makanya tadi, mengapa Yesus mengasihi tetapi tidak datang menyembuhkan? Kita lanjut, ya. Hari ini saya narasi, Brother Sister nggak akan melihat poin 1, poin 2, poin 3 ya. Ini akan saya selesaikan semua ceritanya. Mari kita simpulkan apa yang kita bisa lihat tentang Tuhan. Yohanes 11 ayat 7 sampai 10. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Amin. Ini ada percakapan yang kayaknya nggak nyambung. Ya. Karena waktu itu Yesus bilang, sekarang kita kembali ke Yudea. Ini ya, murid-muridnya mungkin merasa gini, lah kok sekarang, baru sekarang. Kemarin pas lagi awal-awal sakit, kok nggak datang? Kok sekarang baru datangnya? Ya. Lalu mereka mulai berpikir, ini kalau kita kembali ke sana, ya ke Betania, itu berarti ke wilayah Yudea. 2 pasal sebelumnya, Yesus udah dilemparin, udah mau dibunuh sama orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus sepertinya mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Orang Yahudi nggak suka, ini penghujatan. Ya, mau dilempar batu, tapi Yesus langsung nyelinap cepat sekali. Ya, kalau kita baca di Yohanes pasal 9, pasal 10. Ya. Nah, tetapi di situ murid-muridnya makin berpikir apa? Aduh, Yesus, ini kita akan menghadapi hal buruk. Ya, berarti kita siap-siap dilemparin ini. Ya, ini bukannya kita ke tempat yang kita bebas menginjil, ini kok malah kita ke tempat yang kita habis dilemparin. Tapi Yesus jawabannya ini agak kurang nyambung di sini. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Lah, apa hubungannya? Kenapa Yesus bicara, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk. Betul. Jam orang Yahudi, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Masih ada matahari. Ya, kelihatan terangnya. Tapi jam 6 sore sampai paginya itu nggak kelihatan matahari. Maksud Yesus adalah gini, ada waktu, ada durasi yang Tuhan kasih, terangnya ada. Nah, kalau berjalan dalam terang, kita bisa lihat batu, bisa lihat sandungan, gampang. Berjalannya nggak terantuk. Tapi kalau nggak bersama terang, nggak ada terang, jalannya itu kayak, aduh, takut. Jalannya kesandung lagi. Banyak banget kayaknya rintangan. Tapi kalau dalam terang, beda. Yesus itu akan segera pergi juga pada saat itu. Maksudnya apa? Dia akan mati, dia akan bangkit, naik ke surga. Murid-muridnya nggak akan pernah lihat lagi secara kasat mata pribadi Yesus. Artinya, Yesus akan menunjukkan, kamu nggak akan pernah melihat Yesus sejelas ini, seterang ini, sewaktu dia hidup. Tapi begitu dia pergi, ya, begitu banyak kegelapan yang akan menaungi. Ya. Makanya kamu pilih mana? Jalan sama saya, walaupun ada bahaya, walaupun ada hal buruk, ataupun kita hindari hal buruk, tapi nggak jalan sama Yesus. Mau pilih yang mana? Kita lebih terpikirkan yang mana? Hal buruknya yang kita selalu pikirkan, atau jalan sama Yesusnya? Ini akan menggambarkan gimana hati kita ikut Yesus. Kalau buat kita yang berpikir, kalau ikut Yesus nggak akan ada hal buruk, nggak akan dewasa-dewasa kita ikut Yesus. Tapi kalau ikut Yesus ternyata bisa memunculkan keyakinan bahwa, oh, saya ikut Yesus, bahaya nggak akan dieliminasi sama Yesus. Tapi yang penting saya berjalan sama dia, dan saya akan makin mengerti tentang dia, saya akan makin dekat sama dia. Itu yang penting. Ya.
Jadi kalau di kotak-kotak ini saya bilang apa? Mengerti terang dan hidup. Tapi tanpa terang, kita akan gampang tersandung. Kita akan takut lagi. Hari ini ya, apa yang lagi kita takutin dalam hidup kita? Financial, anak-anak kita, persahabatan, ada banyak hal. Penyakit orang tua kita. Hidup dalam terang Yesus, kita akan memiliki kehidupan. Pertanyaannya, siapa yang mau ikut? Ya. Murid-murid pada saat itu udah mulai ragu. Kita ikut, dilemparin nih. Bisa mati kita. Nah, sekarang kita lihat ayat 14-15. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Poeng. Ini maksud Yesus apa ya? Kemarin pas masih sakit, nggak ke sana. Ya. Tapi sekarang Yesus sudah tahu, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian, lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, coba apa perasaan Maria dan Marta? Ya, ini nggak bareng-bareng nih, Maria dan Marta belum sama-sama sama Yesus dan murid-muridnya. Ini masih di tempat itu, di seberang Sungai Yordan. Mereka akan berjalan ke Betania. Maria dan Marta di tempatnya di Betania lagi berduka, lagi nangis-nangis. Lazarus, saudaranya, kakaknya meninggal. Ya. Kalau tahu perkataan Yesus seperti ini Maria dan Marta bisa fight sama Tuhan. Hah? Engkau bersyukur Tuhan nggak hadir pada saat Lazarus masih sakit. Bersyukur saat saya lagi berduka. Bisa pahit Maria dan Marta. Tapi kan Maria dan Marta nggak ada di tempat itu, nggak dengar. Ya. Tapi Yesus di sini apa? Lebih baik bagimu. Bagi siapa? Bagi murid-murid yang berjalan sama dia, dan bagi kita semua sekarang. Ini Yesus lagi mau ajarin apa sama kita kalau kita menghadapi hal buruk, kedukaan, pergumulan. Apa yang Yesus lagi ajarin? Baik buat kita. Baik buat kita yang mungkin kita lagi berduka. Baik buat kita yang mungkin kita pernah kehilangan anak kita. Baik buat kita yang pernah mungkin mengalami musibah. Baik buat kita yang pernah ngalamin yang namanya pergumulan yang membuat kita jadinya sepertinya nggak pernah selesai-selesai. Baik buat kita. Supaya apa? Supaya kita belajar percaya. Kita yang hidup 2000 tahun setelah Yesus bicara ini, ya, baik buat kita, supaya kita belajar percaya. Sekarang kita lihat ayat 16-18. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Lihat ya, jadi waktu itu Yesus udah mulai mau berangkat. Ya, terus memang ada ayat yang bilang gini, Lazarus tidur kok, dia nggak mati. Ya, terus ada muridnya bilang, kalau saya nggak tampilkan di sini, kalau tidur ya udah nggak usah ke sana, nanti dia akan sembuh juga kok Tuhan. Kenapa? Karena buat murid-muridnya, mereka fokus sama bahayanya. Ngapain kalau cuma tidur, udah nggak usah ke sana kita, bahaya kita ini. Ya, tapi lihat ya, si Thomas bilang apa? Ya udah, yuk kita pergi, matilah kita sama-sama sama dia, matilah kita ini. Ya udah itu aja lah ya, biarin. Pernah ngalamin gitu ya? Matilah saya ini bulan depan, matilah saya ini. Bahaya. Ya. Terus ini kan sebenarnya situasi yang memalukan. Kenapa? Yesus sama murid-muridnya telat ke penguburan. Udah mati. Itu buat orang Yahudi. Telat itu bisa dilihatin, ngapain datang ke sini? Nggak menghormati sekali. Mandok kata udah beres. Pihak-pihak keluarga udah semua udah sepatah dua patah kata.
Kok ini baru datang? Nggak ada sedikit pun menghormati. Nggak ada sedikit pun ada empatinya. Oh, kan kayak gitu bisa terjadi. Ini memalukan kalau mereka datang. Jadi lihat ya, murid-muridnya tuh, oke, bahaya, mati kita. Kalaupun nyampe ke penguburan, mati juga kita di sana. Ya, mati malu kita. Nah, makanya bagaimana kita bisa menerima bahwa Tuhan yang baik membiarkan hal-hal buruk terjadi pada kita? Kok Yesus kok biarin aja sih? Kita kayak dipermalukan, kita akan ketemu bahaya nanti, orang-orang bisa bunuh kita, ini gimana? Oke? Mereka berangkat, ternyata nggak ada yang lemparin. Nah, lalu lihat, nyampe lah ketemu si Marta. Yohanes 11 ayat 20-21. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Marta tinggal di rumah, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lihat ya, si Marta itu punya iman nggak dia? Punya. Kalau Yesus ada di sana, pas hari itu pasti nggak mati. Berarti dia percaya banget Yesus tuh bisa nyembuhin. Ada imannya. Ya, tapi kejadiannya beda sekarang. Nah, ini kan salah satu hal ya, orang beriman memang nggak harus melulu dapetin hal yang baik, yang sesuai dengan keinginannya. Kadang-kadang kita mengklaim bahwa, terjadi hal-hal baik dalam hidup dia, pasti orangnya beriman. No, orang beriman belum tentu terjadi hal-hal yang baik yang seperti dia inginkan. Ini makanya Yesus mau kasih pelajaran sama kita yang 2000 tahun hidup setelah ini. Kalau kita beriman, terus banyak hal yang nggak baik yang terjadi yang bukan kita inginkan, kita tetap beriman kok. Yesus tetap tahu kok apa yang kita rasakan. Kata Yesus kepada Marta, nah, Yesus bilang gini, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman kan. Itu kan teorinya, ya kan? Saya tahu kok, udah dengar, puji Tuhan, haleluya. Ya, ada itu di Alkitab, amin. Tapi Tuhan, saya lagi berduka Tuhan, nggak butuh teologi. Saya nggak butuh nasihat-nasihat, khotbah-khotbah, saya nggak butuh. Lagi bergumul saya Tuhan. Ya. Pengennya saya, Engkau datang kemarin-kemarin itu loh, waktu dia masih sakit. Kok ini terlambat Tuhan? Kenapa Tuhan nggak tolong? Sementara saya lihat orang lain, saudaranya sakit, ketolong. Kita kurang dekat apa sama Engkau Tuhan? Bukankah kita sahabat Lazarus lagi yang Engkau kasihi? Orang yang dikasihi sama Yesus, orang yang beriman sama Yesus, kok merasakan hal buruk ini? Pada saat itu, Marta nggak butuh teologi, nggak butuh nasihat. Ya. Tapi saya hargai Marta masih melayani di multimedia. Masuk aja ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Apa jawaban Yesus? Ayat 25 sampai 25 sampai 16 nih saya, 25 sampai 26 ya. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, sekarang lihat ya, Bapak Ibu Saudari. Sekarang dia bukan ngomongin tentang khotbah lagi. Sekarang dia memperkenalkan dirinya. Marta, saya ini kebangkitan, saya ini hidup. Nah, pertanyaannya, ya, apa perasaan Marta, apa pengertian Marta setelah dia mendengar hal itu? Kenapa? Karena ini bukan tentang khotbah lagi, bukan tentang nasihat lagi. Dia perkenalkan diri, I am the resurrection, I am the life. Ini ngebawa orang bahwa apa? Bahwa saya selama ini ikut Yesus. Ternyata dialah hidup itu. Sementara saya hanya mengharapkan orang yang saya kasihi sembuh. Sementara saya hanya mengharapkan finansial saya pulih. Sementara saya hanya mengharapkan mungkin apa yang saya inginkan, apa yang saya doakan terkabul. Tetapi sekarang di depan saya ada Mesias yang memperkenalkan, I am the resurrection. Sayalah kebangkitan, sayalah hidup itu.
Ya. Kalau kamu percaya, kalau kamu hidupin saya, semua hal yang harusnya manusia hidupi, dia bisa hidup. Tapi kasihan kalau manusia hanya hidup supaya saudaranya tetap hidup, supaya anaknya berhasil. Kasihan sekali kalau orang hidup hanya untuk itu. Supaya ekonominya tercukupi. No, Tuhan kasih hidup bukan hanya untuk itu. Ya, Tuhan sewaktu-waktu bisa panggil kita, dan dia mau lihat, dia mau zoom. Bener nggak ada kebangkitan dan ada hidup? Ada Yesus nggak dalam hidupnya dia? Ya. Semua orang jadinya mengerti, termasuk Marta saat itu. Ya. Sekarang kita lihat, Yohanes 11 ayat 33 sampai 36. Ketika Yesus melihat Maria menangis, nah sekarang Maria udah datang, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyigulah hatinya. Ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya deeply broken, ya, deeply moved, artinya tergerak sekali hatinya, ikut sedih Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia? Kamu baringkan." Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Yesus menangis juga di sini. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Lihat ya, Yesus memasuki perasaan Maria, Marta. Dia ikut merasakan apa yang Maria, Marta rasakan juga. Dia peduli nggak? Dia peduli. Ya, dia bahkan menangis. Hari ini apa yang Bapak Ibu Saudari rasakan, bingung, mungkin bergumul, ada doa yang belum kejawab-jawab. Ya, mungkin banyak kebingungan kita. Kita take care anak kita kok susah banget. Kita mau punya hubungan sama orang tua teman kita punya kekhawatiran tentang masa depan kita, kok kayaknya susah banget, bingung. Yesus bisa turut merasakan nggak? Yes. Yesus bisa turut merasakan. Ya, siapa yang pernah ke dokter ya, terus senang kalau dokternya itu memvonis dengan benar, dengan sesuai ilmunya. Iya, ini nggak bisa sembuh lagi nih. Ya, ini begini nih, oke? Tapi pasti orang lebih senang ketemu sama dokter yang apa? Yang peduli, yang turut berempati. Ya, kadang-kadang saya pernah dengar teman-teman tuh bisa gini, "Ih, enak loh dokter yang sana." Ya, kenapa? Dia tuh ngerasain apa yang kita rasain, nggak langsung enggak. Ya, tapi kayak, iya ya, nanti kalau kayak begini, ini bakalan nggak gampang, ya, tapi nggak apa-apa. Ya, saya juga pernah loh ngerasain itu. Dulu ada ibu-ibu begini, tapi dia bisa juga sembuh. Ya, tapi tenang aja, nanti kita temenin. Gimana perasaannya kalau ada dokter seperti itu? Ya, lebih secure. Walaupun ada bahaya, tapi lebih secure. Kenapa? Ini dokter ini ya mau sama-sama sama saya. Nah, pertanyaannya, kita ini tahu nggak, Yesus itu pengen bersama dengan kita waktu kita bergumul, waktu kita ada bahaya. Waktu kita ngalamin hal yang menyedihkan sekalipun, Yesus mau bersama-sama dengan kita, dan Yesus merasakan hati kita juga. Atau kita pengennya, kita nggak bisa ngerasain Yesus merasakan dengan kita, tapi kita pengennya, mana nih Yesus? Terus kita marah-marah sama orang-orang. Nggak bener nih. Ini dokternya nggak bener, ya kan? Ini salah malpraktek ini. Yesus tahu nggak kita ngalamin malpraktek? Tahu. Ya, tapi bisa nggak kita bareng-bareng sama Yesus? Ya. Doa yang belum terjawab, Yesus tahu nggak? Tahu. Ada doa yang belum terjawab. Yesus tahu nggak kita ada harapan yang belum terkabul? Tahu. Yesus tahu nggak kita lagi emosi sekali? Tahu. Yesus tahu kita ada nangis dan sedih. Dia juga ikut nangis. Dan dia ikut sedih juga. Kenapa? Deeply move, tergerak hatinya. Nah, sekarang kita lihat ayat 36 sampai 40. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Lihat ya, balik lagi. Orang-orang Yahudi itu hanya siap-siap. Oke, kan itu bisa disembuhin, ya kan? Masa yang ini enggak? Apa fokusnya orang-orang di sana? Fokusnya tentang hidup dunia. Fokusnya hanya tentang, kalau saya lakukan begini, harusnya Tuhan bantuin begini.
Kalau saya ngadepin seperti ini, harusnya Tuhan bukain jalan. Sejak kapan Tuhan ciptain kita supaya keinginan kita semuanya terkabul senantiasa? Sejak kapan Tuhan ciptakan seperti itu? Gak pernah. Ya, tetapi orang-orang Yahudi, walaupun dia ngerti Taurat, fokusnya adalah apa? Orang buta dia iniin, harusnya ini bisa sembuh juga dong. Jadi orang tuh hanya fokus kesembuhan demi kesembuhan demi kesembuhan. Ya, tapi lihat, maka masih gulah pula hati Yesus. Emosi Yesus tuh tetap connect. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ini udah berbau. Udah 4 hari dia mati, Tuhan. Ya. Jadi ini ungkapan yang seorang yang nggak percaya. Kenapa? Karena dia selalu berpikir kalau sama Tuhan ya harusnya bisa nih, ya kan? Tapi ini kan udah nggak bisa lagi. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, segala-galanya ini tentang kemuliaannya Tuhan. Oke. Nah, lalu kita lihat apa yang Yesus mau tunjukkan. Yohanes 11, 41-42. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lihat ya, jadi Yesus doa. Ini orang-orang tuh lagi nunggu nih. Ini mau buka kubur batu ini, mau ngapain ini? Marta udah ragu, Maria udah ragu. Tapi Yesus saat itu dia doa, dia sengaja doanya bersuara. Ya. Bapa, saya tahu engkau mendengarkan aku. Orang-orang itu dengar. Ya, berarti apa? Orang-orang mulai tahu bahwa Yesus dan Bapa ini satu. Terus apa lagi? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Wow, Yesus sama Bapa intim sekali ternyata. Lalu apa? Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, nah mulai mereka dengar doa itu, oh ini tujuannya buat kita nih. Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Tuhan mengasihi orang-orang di sekitar itu supaya apa? Ini kejadian ini kalau dibukain sekali, ya orang mati bisa bangkit. Ya. Orang di sini akan lihat bahwa apa? Saya ini sama Bapa memang intim. Saya ini kalau berdoa, Bapa itu kabulkan dan selalu dia dengerin. Saya ini satu. Ya. Pertanyaannya, mau nggak orang-orang sekeliling itu yang menyaksikan itu, mau nggak mulai nyatu sama Yesus dan Bapa ke depannya? Atau mereka hanya mengharapkan supaya nanti mujizat terjadi terus dalam hidupnya? Yang mana yang mereka akan mengerti? Mujizat terus terjadi, tapi mereka nggak pernah nyatu sama Allah dan Yesus. Atau cukup satu kejadian itu yang mereka saksikan, itu membuat mereka tahu, selama-lamanya, walaupun ada bahaya, walaupun ada kedukaan, walaupun ada kesedihan, saya akan menyatu sama Yesus dan Bapa. Kenapa? Saya udah saksikan. Saya udah lihat. Itu luar biasa. Keintiman Yesus sama Bapa, kasih Yesus kepada Bapanya, itu sebuah model yang luar biasa. Saya kalau tahu, Yesus sama Bapa saling mengasihi, dan saya ada di dalamnya. Luar biasa. Selama ini ya, kita ada di dalamnya atau kita di luar itu. Yang selalu mengharapkan selalu hal-hal yang di dunia, bukan tentang yang kekal. Kenapa? Kalau kita menyatu sama Yesus dan Bapa sampai kekekalan nanti, sampai nanti kehidupan kita setelah kematian, kita akan bareng-bareng terus sama Yesus dan Bapa. Dan kita akan hidup dengan intim dan kasih. Dan hidup kekal dimulai dari saat itu. Kenapa? Dekat dan intim, dan apa yang saya lakukan itu adalah pengaruh daripada apa? Keintiman dengan Yesus dan Bapa. Apa yang saya lakukan, apa yang saya respon bukan berdasarkan keinginan saya, bukan berdasarkan bahaya, tapi apa? Berdasarkan kedekatan saya dengan Yesus dan kedekatan dengan Bapa. Amin. Makanya di Lukas pasal 9 dikatakan apa? Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya? Ngapain? Ngapain semua doa bisa terkabul, semua keinginan bisa tercapai, tapi apa? Binasa-binasa juga lah. Karena memang selama hidup, nggak pernah mau dekat sama Bapa dan Yesus. Nggak pernah mau kenal. Dan orang Yahudi selalu kayak begitu. Selalu sengaja buta. Enggak lah. Kenapa? Karena banyak orang kalau misalnya sembuh hatinya, ntar takutnya di-expect sama Tuhan lagi. Ntar enggak. Nggak mau nanti harus berdoa terus, harus baca Alkitab terus. Jadi sedangkal itu Yesus sama Bapa di mata orang-orang. Ya. Kalau kita ukur Yesus sedangkal itu, berarti buat apa lagi kita hidup di dunia ini? Ya. Hidup kita adalah memuliakan Bapa, dekat dengan Yesus dan Bapanya. Ayat terakhir. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Wah. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Ada dua macam orang. Yang satu yang menyaksikan dan akhirnya mau percaya sama Tuhan. Berarti apa? Kalau percaya di sini artinya saya akan mulai dari sekarang saya akan menyatu dengan Yesus dan Bapa. Saya akan mau kenal Dia. Setiap respon hidup saya karena saya kenal Dianya, karena saya ngerti firman-Nya. Tapi yang satu lagi, wah bahaya nih. Ya, kenapa? Kalau ini terjadi, berarti akan banyak orang, ribuan-ribuan orang akan ikut dia. Nanti kuasa Romawi terganggu, bakal ada kudeta. Lihat ya, pikiran orang adalah apa? Yang di dunia melulu yang dipikir. Jadi ada dua orang yang mau ikut Tuhan. Yang satu selalu pikirin yang di dunia, dan kesedihannya, kedukaannya, kesel-keselnya, itu hanya terjadi yang di dunia ini. Tapi yang satu lagi, karena dia udah ngelihat satu contoh itu, cukup buat saya. Kalaupun ada kesedihan, kalaupun ada bahaya, saya akan terus mau kenal Yesus dan Bapa itu. Amin? Bulan ini greater works. Kita dekat dengan Yesus, dengan Bapa. Kita akan ngobrol kok sama orang-orang. Tahu nggak? Dulu saya nggak kenal firman Tuhan. Saya ngerti ini, saya mulai bisa bicara sama istri saya. Saya mulai dekat sama anak saya. Kenapa? Karena saya lihatnya Yesus. Kamu tahu nggak dulu, saya gampang banget marah. Dikit-dikit ngeluh. Kayak bangsa Israel di padang gurun. Tapi tahu nggak? Karena saya respect Yesus itu. Saya lihat baca firman-Nya, kok dia yang bisa merasakan keluhan saya. Bertobat saya. Ya, tanya istri saya, jarang saya sekarang ngeluh. Itu kita ceritain sama orang-orang. Bersaksi, makanya Yohanes melihat 7 tanda itu. Dan dia bersaksi, dia omongin. Supaya apa? Supaya kita dan orang banyak percaya. Dan kita yang percaya jadi intim. Bukan expect mujizatnya, tapi jadi intim. Dengan Bapa dan Yesus. Hidup dalam Yesus. Baik atau buruk yang dialami. Hidup di dalam Yesus. Sehingga kita jadi apa? Bersaksi. Ini mulut nggak bisa ditahan-tahan. Saya pengen ngomongin. Kasihan kalau orang hanya mengalami apa ya? Wah doanya dikabulkan. Tapi apa? Dia nggak pernah dekat. Dia nggak pernah makin seperti Kristus. Kasihan. Ya, anak-anaknya nanti gimana? Kenapa? Karena nggak bisa lihat orang tuanya dekat sama Yesus. Nggak bisa lihat intim sama Allah Bapa. Sayang. Ya, inilah greater works. Kita akan melihat terang itu nyata di dalam kehidupan kita. Dimulai dari kitanya. Sama Bapa intim, dan keintiman itu menggerakkan kita. Dan kita nggak bisa berhenti ngomong. Bulan ini, dan seterusnya, bicarakan itu kepada teman-teman kita. Orang-orang. Nggak usah malu. Kenapa? Yesus sudah bangkit. Dialah kebangkitan dan hidup itu. Amin? Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami Tuhan. Kami ucap syukur karena pada hari ini Bapa. Kami boleh Tuhan mengerti Bapa, bagaimana Engkau adalah Allah yang dekat dengan kami Tuhan. Allah yang memberikan pelajaran buat kami supaya kami percaya Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan, kadang-kadang Tuhan, daging kami ini nggak kuat Tuhan, melihat hal yang buruk dalam hidup kami Bapa. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini Bapa, kami bisa melihat Bapa, di dalam hal yang buruk Tuhan, Engkau tetap mau dekat sama kami. Engkau tidak akan mengeliminasi hal buruk itu Tuhan, karena Engkau mau bekerja. Pekerjaan besar itu di hati kami, supaya hati kami jadi berubah. Hati kami dekat sama Engkau, dan hati kami bisa bersaksi bahwa hidup kami adalah tentang Engkau, Tuhan.
Biarlah Tuhan, di dalam jemaat ini Bapak, terus Tuhan, kami bangkit Tuhan, untuk bisa intim, dan kami bisa bersaksi Tuhan buat orang-orang Bapak. Kami akan buktikan Tuhan, bahwa kedekatan dengan Engkau, pekerjaan-pekerjaan yang telah Engkau lakukan Bapak, itu tidak sia-sia Tuhan, tapi kami jadi bisa bicarakan kepada orang-orang lain Bapak. Terima kasih Bapak untuk firman hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.